Baik, selamat pagi, good morning. Selamat pagi anak-anak. Morning, Pak. Oke, good. Ya, hari ini kita akan kita bertemu lagi, lalu kemudian kita akan membicarakan satu masalah yang kita biasanya mungkin nggak pernah sadari. Dalam sehari-hari kita sudah berinteraksi dengan benda tersebut, tetapi karena karena hanya kecil saja, hanya sesekali kalian nggak menyadarinya ya. Nah, apakah itu adalah bahan radioaktif? Tapi nanti sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita mempersiapkan diri dengan berdoa. Saya minta, Kina tolong dipimpin doa. Ada? Josh. Oh iya, Josh karena kecelakaan masih harus bed rest di rumah. Mudah-mudahan lekas sembuh ya. Dan ya, kita berdoa dia bisa segera sembuh lalu berkumpul bersama kita. Oke, ya. Seperti yang sudah saya katakan, kita hari ini akan mempelajari tentang peluruhan inti, terutama peluruhan bahan radioaktif. Ada yang tahu apa itu bahan radioaktif? Ada yang tahu nggak apa itu bahan radioaktif? Hasan, menurut kamu bahan radioaktif itu apa, Hasan? Nggak tahu. Kamu tahu bom atom? Hah? Tahu apa itu bom atom? Bom atom itu apa? Hasan? Apa yang akan kalian lakukan? Siapa yang suka ngejim? Jangan. Kira-kira gimana? Kira-kira kalau kamu kegemukan, apa yang kamu lakukan? Olahraga. Kenapa kamu harus melakukan olahraga? Biar mengurangi lemak badan. Nah, seperti itu ya. Begitu juga dengan inti atom atau nuklir. Nuklir kalau terlalu banyak nukleon, dia akan menjadi tidak stabil. Dia akan masanya terlalu berat sehingga si inti tersebut tidak mampu. Apa sih peluruhan? Lalu kemudian kalian tahu manfaatnya. Tapi bukan hanya bisa memahami, kalian juga diharapkan nanti bisa menghitung besaran-besaran terkait terhadap peluruhan. Misalnya berapa usia dari suatu bahan, itu bisa kita tentukan setelah kita tahu bahan apa, berapa bahan yang ada di dalam bahan tersebut. Lalu kemudian kita tahu waktu peluruhan, waktu paro atau half time. Dan kalau kita tahu semua itu, maka kita bisa tahu berapa usia suatu bahan. Jadi fosil-fosil itu diketahui salah satunya dari metode radiometric dating atau carbon dating ya. Nah, yang ketiga di sini kita bisa nanti menganalisis grafik tabel dan lalu kemudian menjelaskan gejala fisik. Apa sih maksudnya? Jadi dari grafik kalian tahu berapa usianya, berapa usia suatu bahan, atau kalian tahu berapa bahan yang harus tersisa pada suatu waktu tertentu ya. Nah, yang terakhir kalian memiliki kemampuan untuk menulis artikel ilmiah. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, kenapa kita harus mengikuti instruksi di LKPD yang sudah saya berikan kepada kalian saja ya? Kenapa harus mengikuti LKPD? Supaya pekerjaan kalian lebih mudah, lebih terarah. Jadi kita akan belajar sesuatu yang sebenarnya tidak sulit. Peluruhan radioaktif itu adalah hal alamiah yang kita biasa alami sehari-hari. Pertama, kalau kalian pergi ke rumah sakit, maka sering sekali kita mendapati ruang ruang yang menggunakan
peluluhan radioaktif tersebut? Apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Ronsen. Kalau ronsen itu bukan radioaktif. Kalau ronsen itu adalah jadi si tungsten di ronsen itu ditembak dengan elektron di kalian. Di dalam LKPD kalian kalian akan menemui kasus, yaitu penemuan tentang kain kafan Turin. Kain kafan Turin itu dipercayai sebagai salah satu artefak terpenting gereja. Ya, kenapa? Karena di atas kain kafan tersebut, tercetak sesosok manusia yang diperkirakan itu adalah Tuhan Yesus ketika disalibkan. Ketika sesudah disalibkan, jadi ketika dimakamkan dibalut dengan kain kafan, kan? Nah, di situ tercetak sosok manusia. Kenapa itu jadi penting? Karena selain tercetak sosok manusia, di situ juga ada sekitar 4.000-an sayatan dan rembesan darah, mirip rembesan darah. Jadi kalau banyak artis atau banyak seniman, banyak ilmuwan yang bilang nggak mungkin nih ada artis yang mampu melakukan seperti ini. Kemungkinan besar maka itu adalah jasa Tuhan Yesus. Nah, yang kalian harus buktikan adalah kalian harus mampu membuktikan apakah kain tersebut otentik yang digunakan oleh Tuhan Yesus ketika dimakamkan atau bukan. Ya, jadi kalian harus menentukan nanti, menganalisis dari literatur, dari perhitungan kalian, ini jasad yang sebenarnya bukan. Kalau bukan, kenapa alasannya? Kalau iya, kenapa alasannya? Nah, ini juga menjadi pembuktian bahwa sains itu bisa digunakan untuk salah satu fasilitas untuk memperkuat iman manusia, ya, atau iman gereja. Dalam kasus ini adalah iman gereja. Nah, tetapi bahayanya adalah kalau ternyata kain kafan yang kita miliki ternyata bukan otentik milik Tuhan Yesus, dan kalian adalah salah seorang yang harus mengumumkannya ke hadapan publik, kira-kira apa yang akan timbul di benak kalian? Ini kalian temukan bahwa ternyata ini adalah palsu. Saya beri waktu 30 menit ya, 30 menit untuk mempelajari. Coba perhitungannya gimana? Kamu pakai logaritma atau pakai len? Len tadi. Pakai len. Ada yang salah?
atau coba cari Time-nya sama apa masanya? time dengan masa. Nah, kalau Time kamu sama LN. dan itu hanya operasi matematika. Ayo apa? Misalnya ada suatu bahan X, isinya 10. Lalu kemudian dia meluruh menjadi 5. Nah, dia meluruh menjadi 5. Ya, waktunya 10 menit. Sampai 9:12 ya. Jangan lupa beri nama. Kalau kayak yang aku lihat sih tadi yang kemampuan di aktor buat jadi lebih kuat, tapi melalui cara radiasi. Buat jadi lebih kuat atau lebih apa? Apa? Atau lebih kuat juga. Bahannya, bahan seperti apa sih yang menurut itu biasanya? Menurutku sebenarnya kayak scratch itu yang dari desain itu Jadi harus melepaskan. ya. Jadi apa? Kenapa sih dari satu bahan itu perlu masanya? Supaya bisa tersebar di mana-mana itu. Jadi pertama initialnya itu 100 dikali setengah, terus kita mau cari H-nya per half-life-nya sama dengan total carbon 14-nya pada waktu time-nya baru dibikin. Lalu kita dapat 689,2 tahun. Nah, terus pada saat 1988 itu carbon 14-nya ada 80% dimasukin dan kita dapat 18,65. Nah itu kita kurangin, nggak terus ketemu hasilnya di 1155,45. Nah terus buat mengetahui umur dari shortnya kita kurangin 1988 dikurangi sama yang tadi jadi 832,55. Ini umurnya waktu shortnya di tahun 1988, terus kita ketemu segini. Jadi usia pada apapun hasilnya, ya gereja akan terima. Nah, lalu kemudian, tapi kan tadi masih gereja tidak hanya berfokus pada satu penelitian. Sebenarnya ilmuwan-ilmuwan gereja juga tetap meneliti, benar nggak hasil di tahun 1988? Ternyata setelah diteliti, tidak, ternyata ada lagi yang mengatakan bahwa tadi di kelompoknya kelompok ketiga, ya kan, menemukan bahwa jurnalnya di di Google Drive, lalu kemudian tetap share ke saya hasil jurnal tersebut berbakat. Oke, sampai di sini kita puji Tuhan sudah bisa menyelesaikan pembelajaran saat ini. Sampai bertemu di materi berikutnya di semester depan.